Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan menjelaskan tentang anatomi hidung. Anatomi hidung terdiri dari beberapa bagian utama yang berperan dalam fungsi pernapasan, penciuman, dan perlindungan saluran napas dari partikel asing. Berikut ini adalah komponen utama dari anatomi hidung. Ini dia gambar penjelasan anatomi hidung. Yang pertama, lubang hidung. Lubang hidung adalah saluran yang mengarah ke rongga hidung. Lubang hidung memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pintu masuk dan keluar udara saat bernapas, melindungi hidung dari ancaman luar, dan memerangkap partikel asing seperti debu atau serbuk sari. Dan adapun rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian dalam hidung yang berfungsi sebagai saluran pernapasan dari indera pencium. Struktur rongga hidung terdiri dari tulang rawan, tulang, jaringan, pembuluh darah, dan saraf. Rongga hidung dibagi menjadi dua sisi oleh septum hidung, yaitu dinding tulang rawan dan tulang. Rongga hidung memiliki beberapa fungsi, yaitu menyaring udara. Rongga hidung menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh dari partikel asing seperti debu, polutan, dan serangga. Selanjutnya, menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Rongga hidung menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara yang masuk ke dalam tubuh. Dan penciuman. Rongga hidung menampung reseptor yang berfungsi untuk mendeteksi aroma. Saraf-saraf di rongga hidung akan berkomunikasi dengan otak untuk mengidentifikasi bau dan melindungi saluran pernapasan. Rongga hidung melindungi saluran pernapasan dengan menggunakan sistem mukosilar. Dan yang ketiga adalah selaput lendir. Selaput lendir di hidung memiliki beberapa fungsi, yaitu menyaring kotoran. Selaput lendir dan silia atau rambut halus di hidung menyaring kotoran yang masuk bersama udara pernapasan seperti debu, kuman, dan cairan. Yang kedua, menjaga suhu. Pembuluh udara kecil yang melapisi selaput lendir hidung membantu menghangatkan udara yang hidup. Yang ketiga, melindungi paru-paru. Lendir mencegah benda asing berbahaya masuk lebih jauh ke saluran pernapasan sehingga paru-paru tidak berinteraksi dan mengalami iritasi. Dan yang terakhir, membantu sistem kelembapan tubuh. Silia memindahkan kotoran sebagian ke dalam hidung atau ke bagian belakang tenggorokan sehingga membantu mencegah masuknya kuman berbahaya ke dalam tubuh. Selanjutnya yang keempat yaitu silia atau rambut hidung. Silia adalah struktur kecil menyerupai rambut halus yang berfungsi menangkap dan memindahkan kotoran dan partikel di saluran pernapasan. Silia berbeda dengan rambut hidung, meskipun keduanya berada di dalam hidung. Yang pertama, silia. Silia merupakan bagian dari sel epitel bersilia yang terdapat di seluruh saluran pernapasan. Silia berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel, serta mendorong lendir yang telah menyaring kotoran untuk keluar dari tenggorokan. Kedua, rambut hidung. Rambut hidung atau bulu hidung merupakan rambut-rambut halus terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung sehingga kotoran atau debu tidak mencapai sistem pernapasan. Dan yang kelima, saraf pembau. Saraf pembau atau saraf olfaktori adalah saraf kranal pertama yang berfungsi sebagai reseptor utama indera pencium manusia. Saraf ini merupakan saraf sensorik terpendek di tubuh manusia yang dimulai dari otak atau terakhir di bagian atas dan dalam hidung.
Saraf pembawa memiliki beberapa fungsi. Menerima langsung bau. Yang kedua, menyalurkan impuls pencium dan hidung ke otak. Yang ketiga, membantu menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas makanan dan minuman. Yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan adanya makanan yang busuk, kebocoran gas, polusi udara, dan asap yang berbahaya. Dan yang keenam, saraf menuju otak. Saraf menuju otak adalah serabut saraf yang membawa impuls listrik dari saluran tubuh ke otak dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Saraf ini berfungsi untuk mengirimkan pesan dari berbagai bagian tubuh ke otak dan dari otak kembali ke tubuh untuk memberitahu tubuh apa yang harus dilakukan. Sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Secara alami sinus memang menghasilkan lendir. Fungsinya yaitu menyaring bakteri serta partikel lain di dalam udara yang dihirup, membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara di hidup. Dan yang terakhir, menyebabkan bagian dalam sinus dan saluran hidung. Dan yang ke-8, tulang hidung. Tulang hidung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membentuk saluran yang baik, mengalirkan udara pernapasan. Yang ketiga, memberikan bentuk hidung, misalnya mancung atau pesek. Nasofaring adalah bagian atas dari paling atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan di atas langit-langit mulut. Fungsi utama nasofaring adalah sebagai saluran udara, menghubungkan rongga hidung dengan bagian belakang tenggorokan, dan sebagai bagian dari sistem pernapasan dan pendengaran. Nah, itulah tadi video tentang anatomi hidung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.